Mari kita buka dan awali dengan membaca talabul ilmi, doa talabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah tentu kita akan melanjutkan dan tidak mengulang, karena ini sifatnya taklimnya kajian tematik. Kajian tematik itu kajian yang berdasarkan tema-tema tertentu. Selesai pada kajian, ya selesai temanya. Kecuali kalau belum selesai bisa disambung. Tidak seperti kitab-kitab yang memang kemudian bertahap gitu. Kitab Al-Arba'in Nawawi kita mengkaji berdasarkan dengan tema-tema yang sudah ada. Karenanya kita akan selesaikan tema yang sudah pernah kita pelajari dan kita lanjutkan, kita sempurnakan sampai nanti selesai betul-betul kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini. Maka kelas 9 berarti rada langsung meloncat pada hadis yang sudah agak banyak. Beda yang awal tidak apa-apa, ini sifatnya lagi-lagi tadi kajian, tidak harus mengikuti yang awal-awal, tapi mengikutilah, memahamilah apa yang kita pelajari pada waktu dan saatnya kita taklim dan belajar. Fahimtum? Baik. Aina nasil minan dirasatina lan? Aina wasalna? 33. Berarti sekarang al-hadis ar-rabi' wa thalathin. Hadis yang ke-34. 4 and 13. Right? Alhamdulillah. Hadis yang ke-40 34 13 4 34 bukan 43 ya, jangan dibalik-balik. Al-haditsur rabi' wa thalathin. Sudah punya kitab semuanya? Kelas 9 sudah semua? Banin juga sudah semua ya? Alhamdulillah. Baik. Menghemat waktu anak sekalian, saya ingin mengawali ini kitab Al-Arba'in An-Nawawi namanya. Al-Arba'in, kenapa disebut Al-Arba'in? Karena hadisnya ini dalam kisaran 40, tepatnya 42 hadis. Disebutnya Al-Arba'in, bangsa 40-an. Ada namanya nanti sholat Al-Arba'in, kurang lebih 40 waktu. Besok kalau kita haji di Madinah ada namanya sholat Arba'in, 40 waktu. Ini hadis Al-Arba'in, hadis yang jumlahnya kisarannya 40, tepatnya 42. Kenapa disebut An-Nawawi? Karena muallifnya, penyusunnya adalah Al-Imam An-Nawawi. Ini supaya tahu nih yang kelas 9 diikuti ya. Penyusunnya kitab hadis Al-Arba'in ini adalah Al-Imam An-Nawawi. Siapa tahu nama lengkapnya? Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi.
pendeknya begitu. Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Biasanya disebut dengan Imam An-Nawawi. Minimal nama aslinya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Siapa tahu An-Nawawi itu adalah nama daerah, nama kota di negara mana? Syria. Pintel itu, negara Syria. Wah, kelas 9 sudah jawab benar. Tadi kelas 9 yang jawab. Syria dalam bahasa lain disebut dengan Suriah. Suriah atau Syria. Yang Banin ibu kotanya apa Syria? Hah? Ariel? Apa? Damaskus atau Dimsyaq. Damaskus atau Dimsyaq dalam bahasa Arabnya. Di kota Suriah atau Syria itu ada nama salah satu wilayah namanya Nawa. Nawa. Itulah disebut Nawawi. An-Nawawi artinya orang yang berasal dari Nawa. Sama dengan orang Jawa disebut dalam Arab Al-Jawi. Ada Al-Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nah, ada. Ini kalau Imam Nawawi pengarang ini itu adalah An-Nawawi As-Suri yang Suriah. Jadi beda. Imam An-Nawawi ini termasuk pengikut daripada madhab Imam Syafi'i yang sangat terkenal. Ini supaya tahu kalian nanti saling baca. Imam An-Nawawi dikenal alim sekali. Beliau wafat tahun 673 Hijriyah. Wafatnya 673 Hijriyah. Dalam usia yang masih muda yaitu 46 tahun. Bahkan menurut biografinya beliau itu tidak sempat nikah. Jadi beliau wafat dalam keadaan jomblo, bujangan, belum sempat nikah Imam Nawawi. Tapi kitabnya, karangannya luar biasa banyak dan hebat-hebat. Yang paling besar misalnya kitab syarah Sahih Muslim. Jadi hadisnya Imam Muslim itu disyarahi oleh Al-Imam An-Nawawi. Berapa jilid saya kalau nggak salah sekitar mungkin 8 jilid apa. Yang jelas besar. Syarah Sahih Muslim. Ada lagi dalam kitab fikih namanya Raudhatut Talibin fi Ilmil Fiqh. Itu tulisannya Imam Nawawi juga besar. Dalam hadis selain kitab kecil Arba'in Nawawi ini, siapa tahu yang biasa dikaji, yang disusun oleh Imam Nawawi, yang sering kita juga sampaikan, kitab apa? Apa? At-Tibyah. Ya, yang lebih besarnya lagi, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin 2 jilid. Itu termasuk kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Ada kitab lain lagi yang memandu doa-doa. Siapa yang tahu? Bagus, pinter Banin sekarang. Al-Adhkar. Bener gak jawabnya tadi? Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi. Itu juga kitab yang sangat populer dan terkenal. Termasuk salah satunya ini, kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Jangan dikira ini kitab kecil ini kayak gini nih. Hampir seluruh dunia, bahkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ini kitab banyak dibaca oleh para ulama. Tuh, nanti kalau kalian pas berkesempatan umroh misalnya, nanti di amin, yang nggak amin saya nggak tahu. Sudah telat. Nanti di Masjid Nabawi saya pernah ngikutin tuh. Ada yang ngaji kitab Riyadhus Shalihin, ada yang ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini. Tuh saking masyhurnya kitab Al-Arba'in Nawawi. Maka beruntung dan alhamdulillah kita di pesantren Al-Kaukab pun juga dikaji kitab Al-Arba'in An-Nawawi.
Paham ya? Yang kelas 9 ya sudah tahu ya. Jangan sampai ngaji kitab namanya apa ya, kitabnya nggak tahu. Mu'alifnya, pengarangnya siapa? Nggak tahu. Itu namanya bukan ngaji, itu namanya domblong. Tahu domblong? Yang tahu ngaji sama pengasuh kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi. Siapa nulis? Yaitu Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Wafatnya, paling enggak wafatnya kita tahulah 673. Berarti sudah 600 tahun lebih dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk generasi awal. Kitab-kitabnya itu tadi, kalau mau disebut paling enggak ada Sahih Muslim, ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Azkar, ada Al-Arba'in An-Nawawi ini. Ini profil secara singkat supaya kelas 9 sama-sama juga sudah mengikuti. Baik. Mari sekarang kita fokuskan untuk kita ngaji di bab yang akan kita kaji, yaitu hadis ke-34. Berlian sudah siap? Nah, berlian. Harus jadi berlian betul-betul kamu. Biasa saya baca dulu dengan bacaan yang benar itu. Setelah itu hadis-hadis kecil kalau bisa pendek dihafalin. Habis itu nanti saya terjemahkan kalimah per kalimah. Kalian harus tahu itu arti masing-masing kalimah. Kemudian kita urai nahwu sorofnya sejenak supaya memantapkan nahwu sorof kita. Karena nggak mungkin kita bisa baca kitab tanpa nahwu sorof sebagai ilmu alatnya. Setelah itu kita baru sampaikan pesan-pesan pentingnya. Musta'idun? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Salli alaihi. Ingat-ingat anakku sekalian, kalau membaca tulisan Arab, membaca bahasa Arab, kalau kita tidak mewakafkan, tidak memberhentikan, sebaiknya harokatnya dihidupkan. Tuh, ingat-ingat ya. Ini anak santri supaya besok kalau ngaji Arab di hadapan orang Arab, siapa tahu kalian besok kuliah di Al-Azhar, di Ummul Qura, di Jamiah Islamiyah, ini udah terbiasa. Amin, insyaallah diijabah oleh Allah. Seperti saya tadi sampai Al-Khudri, itu kalau misalnya kita teruskan. Seperti saya juga sampaikan sallallahu alaihi wasallam qol, itu diharokatin kalau lanjut, kecuali kalau kita berhentikan, berarti wakofnya itu harokat diberhentiin juga. Misalnya kalau kita menyatakan tadi Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, enggak usah yaqulu, itu enggak usah kayak begitu. Yaqul berhenti. Itu kalau cara baca Arab, kalau kita berhenti diwakafkan di akhir kita menghentikan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Tuh, kalau akhir-akhir mesti disukun, diwakaf. Tolong bacaannya yang benar ya. Saya ulang sekali lagi. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu
Al-Imam Muslim. Mari selanjutnya kita terjemahkan dari kata per kata. An Abi Sa'idin ay ruwiya. An Abi Sa'idin, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang bersuku Khudri. Radhiya, semoga meridhai Allah Ta'ala anhu, kepadanya. Qala, ia berkata. Ia siapa tadi? Abu Sa'id Al-Khudri. Ini termasuk sahabat yang agung, sahabat Al-Ansar, yang juga perawi hadis cukup banyak, dan hadis-hadisnya banyak yang memang sangat berkualitas, hadis-hadis yang sangat pilihan, termasuk ini. Dan saya yakin hadis ini sudah sering kalian dengar, bahkan mungkin sebagian sudah hafal. Karena itu yang belum hafal dihafalkan, pendek ini hadisnya. Sami'tu, saya mendengar. Kata siapa? Abi Sa'id Al-Khudri. Tunya itu saya siapa? Saya Abi Sa'id Al-Khudri. Mendengar siapa? Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, yang berkata. Jadi beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Ini namanya riwayat yang muttasil. Muttasil itu bersambung dari sahabat yang merawikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang didengar dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, itulah yang kemudian diriwayatkan hadisnya, dan itu tidak pakai perantara. Kalau lawannya muttasil apa? Siapa tahu? Kalau di dalam ilmu hadis lain ini, muttasil di dalam nahwu shorof ya munfasil. Tapi kalau di dalam hadis ada lawan kata muttasil yang lebih tepat. Apa? Munqati'. Pinter. Siapa tadi? Syakira atau pinter? Ya udah pinter dua-duanya. Munqati' artinya terputus. Terputus bagaimana? Bisa jadi dari sahabat ke sahabat baru kepada Rasul. Itu namanya terputus. Tidak langsung dari Rasulullah. Tapi kalau hadis ini dari sahabat Abu Sa'id langsung kepada Rasulullah, namanya hadis apa tadi? Muttasil. Kalau nanti dari Rasul ke sahabat, baru sahabat yang lain meriwayatkan dari sahabat. Misalnya saya mendengar dari sahabat Umar sebagaimana beliau mendengar dari Rasulullah. Itu namanya hadis munqati', terputus, tidak langsung dari Rasulullah. Beliau katakan sebagaimana didengar dari Rasulullah, Rasul menyatakan man, siapa saja atau barang siapa, boleh itu artinya terserah milihnya. Man, barang siapa, man siapa saja, yang enak apa menerjemahnya? Kalau saya sih siapa saja gitu. Kalau barang siapa, emang barang siapa ini ya? Rasanya kayaknya enak, kayak barangnya siapa ini? Kalau saya maknanya lebih senang man, siapa saja, ro'a, yang melihat. Siapa? Man. Itu fa'ilnya kembali kepada man tadi. Nanti kita sebut sedikit banyak dari sisi nahwu sharafnya ya. Minkum, di antara kamu sekalian, mungkaron, sesuatu kemungkaran atau kemungkaran, boleh. Jadi man namanya ini tadi man syarat ismul mausul, nanti kita jelasin sedikit di nahwu sharafnya. Man, siapa saja, ro'a, yang melihat, siapa man, minkum, di antara kamu sekalian. Maf'ulnya mungkaron, pada kemungkaran. Maka jawabnya di mana ada syarat ada jawab, maka dikasih falyughayyirhu, maka hendaklah, itu perintah, itu hendaklah
ia ubah kemungkarannya, maka hendaklah ia ubah kemungkaran biyadihi dengan tangannya atau dengan kekuasaannya juga boleh. Tangan bisa arti hakiki, tahu arti hakiki, tahu arti sesungguhnya, itu dalam bahasa Arab biasa. Ada arti majazi. Arti majazi itu arti makna yang dikehendaki. Tangan adalah kekuasaan, kan sama saja kan. Ini adalah kaki tangan pengasuh Fajar ini, karena dekat sekali dengan pengasuh misalnya Fajar ya, sampai sebagai kaki tangannya pengasuh misalnya. Artinya kepercayaannya, artinya orang yang menjadi orang yang selalu diberikan amanahnya, itu kan bisa. Itu adalah mata-mata pengasuh, bukan mata-mata begini maksudnya, tapi itu namanya kalimah-kalimah majazi dalam bahasa Arab. Majazi, lawan kata majazi itu tadi apa? Hakiki. Maka boleh dimaknai dua-duanya, biyadihi dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Fa illam yastati', jika ia tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan tangannya. Ini menyimpan kalimah ai fal yughayyirhu bilisani. Betul? Fa illam yastati, maka jika ia tidak mampu, fa bilisanihi, maka ubahlah kemungkaran itu dengan mulutmu atau lisanmu. Jadi kalau mau menerjemahkan yang lebih lengkap itu, fabilisanihi, maka ubahlah kemungkaran itu dengan mulutmu, dengan lisanmu. Kalau terjemah singkat, fabilisanihi, maka dengan lisanmu. Supaya kalian tahu ya, boleh diartikan lengkap kayak gitu juga boleh, atau yang intinya juga boleh. Fa illam yastati, maka jika ia tidak mampu dengan apa? Dengan lisannya. Yang tadi tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Yang tidak mampu dengan tangan dan lisannya, maka fabi qalbihi, maka dengan hatinya. Wadzalika, yang demikian itu, isim isyarah wadzalika, yang demikian itu, maksudnya demikian itu yang mana? Yang terakhir, merubah hanya dengan hati, karena dia tidak bisa dengan tangan, tidak bisa juga dengan lisan, hanya bisa dengan mengingkari hati. Kata Nabi, yang demikian itu ad'aful imani, adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Apa Jang? Boleh. Wadzalika, yang demikian itu ad'aful imani, selemah-lemahnya iman. Rawahu al-Imam Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim. Artinya hadis ini masuk kategori Sahih Muslim, dan Sahih Muslim adalah kitab sahih terakui atau tersahihkan setelah Sahih Bukhari. Jadi dalam kesepakatan para ulama itu, kitab yang paling sahih dan tidak ada diragukan lagi, itu yang pertama tentu Al-Quran Al-Karim. Semua lafadznya tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada sedikit pun kekurangannya, tidak ada sedikit pun tambahannya juga. Semua orsinil, semua genuine, asli, pakai shot ini, dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian itulah yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian ada kitab setelah Al-Quran yang paling sahih, namanya kitab hadis.
Yang pertama diakui ulama adalah kitab hadis sahih Bukhari. Yang kedua adalah kitab sahih Imam Muslim. Maka kalau sudah perawi dua ini, semua para ulama Islam menyepakati semua sahih. Maksudnya sahih gimana? Dia dapat dijadikan dasar hukum, baik akidah, syariah maupun akhlak. Tuh, nih. Makanya kalau kita sudah rawahu Muslim, wah ini kuat ini, sudah nggak bisa lagi dibantah kesahihannya. Nah, aku sekalian, tadi ini makna dari kata per kata ya. Dan tolong nanti kelas 9 kalau saya minta, saya tunjuk, sudah bisa membaca persis seperti yang saya baca tadi. Tidak panjang kok. Nah, baik. Saya sekarang sedikit mengurai tentang nahwu shorof ya, nahwu shorofnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri, namanya juga ini jar wal majrur. Ada huruf an, huruf jar. Huruf an, huruf jar ini tugasnya memajrurkan kalimah isim setelahnya. Setiap kali ada huruf jar mesti majrur. Majrurnya isim mufrad ditandai dengan kasrah. Mim masjidin misalnya. Kalau majrurnya apa namanya? Abu apa namanya, sampai lupa saya itu, isim apa, asmaul khamsah, maaf, asmaul khamsah, maka itu berarti menggunakan ya, maka an abi. Jadi abi yang majrur tandanya ada dengan menggunakan ya. Qala, ini kalimah fi'il madhi yang berarti menunjuk makna sesuatu yang sudah lampau. Artinya meriwayatkan bahwa Abi Sa'id ini pernah menyatakan, bukan sedang atau akan, tapi pernah menyatakan. Maka kalimah kalau fi'il biasanya konsisten kemudian fi'il berikutnya, karena mohon maaf, kalau fi'il madhi akhirnya akan konsisten fi'il madhi karena peristiwanya sudah lampau. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Inggris disebut apa? Past tense. Betul, past tense, kalimah-kalimah atau kata-kata yang menunjukkan arti lampau. Itu dalam kalimah fi'il disebut dengan fi'il madhi. Maka diteruskan di sini, sami'tu, saya telah mendengar. Bukan asma'u. Kalau asma'u saya sedang atau akan. Kalau qala fi'ilnya madhinya mudhari'nya yaqulu. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun wa dzaka maqulun. Qul la taqul maqalun maqalun miqalun. Itu harus dihafal. Ini sudah berubah makna masing-masing. Qala telah, yaqulu akan atau sedang, qail orangnya yang berkata, maqul yang dikata-katain. Bukan dikata-katain, maksudnya yang dikata-katakan, bukan yang dikata-katain. Apa yang dikatakan itu. Begitu juga sami'tu, sami'a yasma'u sam'an. Lalu sami'un, isma berarti dengarkan. Begitu seterusnya. Berarti ini kalimah madhi. Saya hanya sekedar memberikan ini ya. Nanti sedikit banyak kalian dengar aja, nanti yang kelas 9 lama-lama terulang-ulang paham sendiri. Ini fi'il dan fa'il. Fa'ilnya tu, dhamir mutakallim, wahdah kembali kepada al-imam atau sahabat Abi Sa'id Al-Khudri tadi. Rasulullahi maf'ulnya, maf'ul yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Yaqulu, ini tadi berarti menyatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan sesuatu, makanya pakainya yaqulu. Beliau katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini penting. Man ini disebut dengan isim mausul. Saya ingin menekankan kepada kalian supaya kenal. Sudah pernah mempelajari ya isim mausul?
Isim, kalimah isim menunjukkan kata nama atau kata benda. Mausul berarti sesuatu yang menyambungkan kalimat setelahnya. Siapa saja yang, pasti ada yangnya. Gak ada orang ngomong barang siapa terus berhenti, kan bingung orang. Barang siapa, paham nggak? Nggak paham. Mesti kalau barang siapa sholat berjamaah, pasti ada jawabnya. Dia mendapatkan derajat 20 kali derajat. Sama dengan ini, barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Sekali lagi, isim mausul adalah isim yang menyambungkan pada kata atau kalimat setelahnya. Man ro'a minkum, siapa di antaramu yang siapa yang melihat di antara kamu sekalian. Nah, baru ini syaratnya. Kan orang sudah mulai paham, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Nah, ini satu pernyataan. Lalu diteruskan, falyughayyirhu biyadi, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Teman-teman sekalian, isim mausul itu tandanya termasuk dalam kategori isim mabni. Isim mabni itu apa? Isim yang tidak mu'rab, tidak berubah harokatnya. Ini saya ingin pengajian kali ini sedikit mengenal isim mausul. Ya, isim mausul nggak banyak, mungkin sekitar 5 atau 6. Yang pertama man, yang kedua ma. Apa beda man dan ma? Man menunjukkan kepada seseorang, kalau ma menunjukkan kepada benda, barang. Itu ma. Misalnya wama adroka, dan apa yang mengetahui atau memahamkan kepadamu al-qari'ah, atas hari kiamat itu misalnya ma. Jadi kalau man ini menunjuk kepada seseorang, ma menunjuk kepada benda. Selain man yang menunjuk kata seseorang, ada isim mausul yaitu alladzi, alladzani, alladzina. Ini untuk orang yang laki-laki. Kalau man tadi boleh laki, boleh perempuan. Ingat, man yakro, man takro boleh. Man bisa laki, bisa perempuan, tergantung nanti kalimat setelahnya. Tapi kalau alladzi, alladzani, alladzina itu pasti menunjuk kepada orang laki-laki. Tolong diedit, diinget-inget ya, besok kalau saya tanya harus bisa. Apa Azril, besok kalau ngajar biar cepat ya Azril. Alladzi menunjuk mufrad, satu orang laki-laki. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Man dzalladzi, alladzi berarti seseorang. Alladzi yadkhulul masjid yafrah, siapa saja seseorang yang masuk masjid dia akan senang, misalnya alladzi mufrad. Kalau dua orang pakainya alladzani, walladzani ya'tiyani, kan ada itu dalam Al-Qur'an alladzani. Alladzina lebih banyak lagi dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Alladzina, semua kata alladzina berarti menunjuk pada jamak, banyak. Namanya isim mausul. Namanya isim mausul dari sisi jenis, menunjuk kepada arti banyak. Banyak dalam hal ini jamak mudzakkar salim. Ingat-ingat, kalau yang perempuan isim mausul itu sama 3 juga jenisnya, yaitu allati, allatani, allai, atau satunya allati, allatani, allai. Allai ya'tinal fahishata,
terusannya ayatnya saya agak lupa. Jadi kalau satu allati, kedua allatani, yang ketiga Allah. Anak sekalian, inilah namanya isim mausul, isim yang menyambungkan pada frasa kalimat setelahnya. Allati taqra'ul qur'ana jamilatun, misalnya cewek yang baca Quran tadi Masya Allah cantik sekali, misalnya jamilah, misalnya cantik, solihatun, solihah, itu pasti pakai allati. Tapi kalau yang baca laki-laki, alladzi yaqra'ul qur'ana jamilun, beda. Allati taqra'ul qur'ana jamilatun, beda. Nah, kita memahami isim mausul ya dalam kaitan ini supaya kalian bisa. Baik. Lanjut, fa illam yastati', ini sama syarat, lalu kemudian fa-nya fa jawab. Ingat ya, kalau in, man, jika artinya jika, pasti ada jawabnya. Jika kamu belajar sungguh-sungguh, maka kamu akan berhasil. Jika kamu malas, pasti kamu akan berteman setan. Itu misalnya. Nah, itu ada jawaban. Fa illam yastati, ini juga syarat, lalu kemudian fa'ilnya adalah man tadi, fa biqalbihi, maka dengan hati. Wadzalika isim isyarah, menunjuk kepada sesuatu yang sebelumnya. Ad'aful iman, ad'afu itu segot mubalaghah. Misalnya akram, yang lebih mulia, afdol, yang lebih utama. Ini ad'afu, yang lebih lemah. Lawan katanya ad'afu apa? Radit? Aqua. Minuman? Enggak, saya enggak menyebut minuman. Aqua di sini lebih kuat. Ya, Gisan ya. Ingat-ingat ya. Berarti ini isim tafdil. Apa isim tafdil? Isim yang menunjuk pada sesuatu yang lebih. Misalnya karom itu dermawan atau mulia. Akrom lebih mulia. Fadol utama, afdol lebih utama. Dhaif lemah, ad'af lebih lemah. Ini kajian daripada sisi nahwu dan sarafnya. Nah, sekalian, insyaallah untuk penjelasan lebih lanjut kita akan berikan pada kajian berikutnya terkait dengan makna hadis ini supaya nanti akan lebih kuat. Namun tentu saya berharap insyaallah kalian moga-moga yang hadis-hadis pendek bisa dihafal, hafal lafaznya, hafal maknanya, bisa juga mengurai dari sisi nahwu sorofnya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang